Hai Dir, kali ini gue akan menceritakan film yang berjudul The Medium yang mengisahkan kehidupan dukun di Thailand. Jadi, ada sebuah perkampungan yang mana orang-orangnya sangat percaya adanya dewa. Mereka meyakini bahwa rumah, gunung, lautan, pepohonan, ataupun ladang itu semua pasti ada dewa yang menungguinya. Di tahun 2018, tim dokumenter berkeliling Thailand untuk menyelidiki kehidupan para dukun. Setelah mewawancarai beberapa dukun, tim memutuskan mengikuti keseharian orang yang bernama Bunim. Dia adalah sang perantara Dewa Bayan. Jadi menurutnya ada dewa baik yang akan melindungi dan ada dewa jahat yang akan mendatangkan bencana dan penderitaan. Menurut Bunim sendiri, dewa yang sering masuk ke tubuhnya adalah Dewa Bayan yang merupakan dewa baik dan selalu memberkati warga di sana. Dewa Bayan inilah yang disembah oleh orang-orang di kampung ini. Bunim menjadi perantara Dewa Bayan karena turun-temurun dari keluarganya. Dimulai dari neneknya, kemudian diturunkan kepada bibinya. Tapi bibinya ini tidak memiliki anak perempuan, sehingga diturunkan kepada kakaknya yang bernama Kak Noi. Tapi Kak Noi ini menolak dan akhirnya melekat pada Bunim. Awalnya Bunim menolak, tapi dia malah sakit parah yang susah diobati, sampai-sampai dia juga ingin bunuh diri, yang pada akhirnya dia pasrah dan menerima. Banyak warga yang mendatanginya untuk meminta disembuhkan dari penyakit non-medis. Jadi Bunim ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang disebabkan oleh hal-hal goib. Besoknya, Bunim dan tim pergi ke rumah kakaknya yaitu Kak Noi. Karena suaminya Kak Noi yang bernama Willow meninggal akibat penyakit kanker. Entah kenapa, keluarga dari Pak Willow ini berakhir tragis semua. Dimulai dari kakeknya yang ditimbuk mati oleh karyawannya, lalu pabrik ayahnya ditutup karena sengaja dibakar demi asuransi. Karena hal itu ketahuan, ayahnya memilih untuk mengakhiri hidup. Sedangkan putra sulungnya tewas kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Sesampainya mereka di rumah Willow, kameramen diperkenalkan dengan orang-orang yang ada di rumah itu. Ada Min, putri dari Kak Noi, lalu ada kakak tertua bernama Mani bersama anak dan istrinya, sedangkan Ibu Nim ini adalah anak bungsu. Jadi mereka ini 3 bersaudara. Sambil menunggu acara, beberapa orang sedang bermain kartu. Tiba-tiba Min mengamuk dan memaki sang tamu. Katanya si tamu ini ngatain Min sebagai perempuan jalang. Padahal si tamu ngerasa dari tadi dia gak ngomong apa-apa. Akhirnya Min pun dilerai. Setelah selesai acara, Min kelihatan aneh. Dia ngeliat ke arah sesosok nenek berpakaian putih. Bunim yang ngeliat teriak-teriak memanggil Min, tapi dihiraukan sama dia. Lalu setelah nenek itu pergi, Min pun tertidur. Besoknya udah rame tuh. Banyak warga yang berkumpul. Ternyata mereka lagi lihat polisi yang mengevakuasi mayat. Yang ternyata mayat itu adalah mayat nenek yang dilihat Min semalam. Di sana juga ada Min yang kelihatan aneh ngeliatin kejadian itu. Bunim yang sadar karena keanehan Min langsung memeriksa kamar Min. Terus dia menemukan sesuatu di lemarinya Min. Min yang gak terima dengan sikap Bunim langsung mengusir semuanya, termasuk kameramen yang kerjaannya dari kemarin cuma ngerekam. Bunim mendesak Kak Noi supaya ngasih tahu ke Bunim kalau ada yang gak wajar sama anaknya. Tapi Kak Noi malah gak suka sama Bunim yang mencampuri urusan anaknya itu. Kameramen pun bertanya pada Bunim apa yang ditemukan di lemari tadi. Bunim mengatakan itu disebut wapataba,
yang dipercaya orang desa sebagai penolak bala dan pengusir hantu. Sedangkan kameramen yang lain menemui Min dan menanyakan tentang Wapataba dan jawaban Min intinya suka-suka gue. Kameramen juga mewawancarai Kanoi tentang pengalamannya dulu yang mau dirasuki Dewa Bayan. Kak Noi menjawab kalau dia menolak dan memohon kepada Tuhan supaya nggak jadi dukun dan takdir itu malah berpindah ke adiknya, yaitu Bu Nim. Setelah itu di sebuah tempat, kameramen mencari informasi tentang Min kepada temannya. Temannya berkata kalau Min bertingkah aneh seperti anak kecil, tapi rada kasar gitu sambil nunjukin video. Besoknya di kantor Min tertidur. Pas dibangunin, tiba-tiba Min netesin darah banyak banget di kakinya. Min langsung ke toilet, terus bersihin kakinya dan pulang. Kak Noi yang ngeliat kondisi anaknya, nemuin kakaknya yaitu Mani dan membicarakan tentang Min dengannya. Menurut Mani, kondisi Min sekarang terlihat seperti Bu Nim dulu dan nyaranin Kak Noi harus membiarkan putrinya itu menjadi dukun jika memang Dewa Bayan memilihnya. Besoknya, Min terlihat sedang sakit. Dia juga sangat sensitif banget. Jadi pas mau pulang, di angkot ada ibu-ibu yang ngeliatin Min terus. Terus Min langsung menamparnya. Setelah itu, Min diturunin dari angkot. Di situ dia langsung minum-minum sendirian, ngomong sendirian, dan ketawa-ketawa sendiri. Kameramen pun nunjukin video tentang Min ke Bu Nim. Besoknya, Bu Nim ke rumah Kanoi dengan alasan mencari gelangnya yang hilang. Hal ini dijadikan kesempatan Bu Nim untuk menemui Min. Bu Nim menanyakan apakah Min pernah mendengar suara-suara aneh belakangan ini. Belum juga dijawab, Kak Noi datang sambil ngomel karena menyangka Bu Nim ini akan mempengaruhi Min untuk jadi dukun. Kak Noi ini gak setuju dan sebisa mungkin menjauhkan putrinya dari hal-hal yang berbau mistis. Setelah itu Bu Nim pun langsung pulang. Min sendiri juga gak mau jadi dukun. Tapi semakin hari dia ngeluh sakit kepala, perut dan punggung. Saat buang air kecil pun dia merasa nyeri. Dokter juga gak ngerti penyakit apa yang diderita Min. Min bercerita kalau setiap malam dia bermimpi tentang seorang pria yang ditempel mantra aneh sambil memegang parang yang dijilati lidah tebal. Dan tanah yang penuh darah dengan kepala orang yang terpenggal. Kepala itu seakan ingin berkomunikasi dengan Min, tapi kalimat itu gak terdengar. Sewaktu kerja, Min terlihat tidak sehat. Terus pergi ke toilet, dia ngerasa sangat kesakitan. Setelah ngerasa baikan, dia dipanggil atasannya. Kameramen pun dilarang masuk, dan dia hanya ngerekam dari celah-celah aja. Lagi-lagi, Min mengamuk, terus keluar dari ruang atasannya. Lalu, Min pergi ke gereja untuk sebuah acara. Lagi-lagi, Min bertingkah aneh. Dia menggosok-gosokkan giginya sampai berdarah. Waktu tampil pun dia main kasar. Dia ngelemparin sesuatu ke penonton. Besoknya, Min berangkat ke kantor. Padahal Min ini udah dipecat kemarin karena ketahuan mesum di kantor. Keadaan Min semakin menyedihkan, sedangkan ibunya terus berdoa untuknya. Bu Nim sendiri ngerasa ada yang gak beres sama keponakannya itu. Malamnya, ketika Kak Noi pulang dari gereja, dia kaget nemuin Min yang udah tergeletak gak sadarkan diri di kamar mandi, dengan darah di pahanya. Min pun langsung dibawa ke rumah sakit. Bu Nim datang dan Kak Noi memintanya untuk melakukan ritual untuk putrinya itu. Bu Nim berkata, saat ini yang merasuki tubuh Min itu bukan Dewa Bayan. Kemudian Mani dan Bu Nim pergi bersama ke rumah Kak Noi. Di sini Bu Nim baru mengetahui kalau kakaknya Min yang bernama Mike bukan mati karena kecelakaan, tapi bunuh diri. Besoknya Bu Nim pergi ke hutan tempat di mana Mike bunuh diri.
Bunim berdoa di bawah pohon tersebut. Min sendiri sudah keluar dari rumah sakit dan Kak Noi berkata, apapun caranya, dia akan berusaha menyelamatkan anaknya itu. Angin bertiup kencang ketika Bunim sedang membacakan doa. Dia meminta agar Mike untuk tidak mengganggu Min. Di tempat lain, Min dibawa ibunya ke dukun lain. Sewaktu Min sedang dibikinkan ritual, Bunim datang dan menghentikan semuanya. Kak Noi marah, dan di sini Min malah bertengkar dan tiba-tiba Min menyerang ibunya sendiri. Semua orang yang melihatnya terheran-heran, termasuk dukun abal-abal itu. Min yang ketakutan berlari keluar dan Bunim kehilangan jejaknya. Malamnya semua warga membantu pencarian Min, tapi gak ketemu juga. Dalam hal ini, Bunim berpendapat kalau Min bisa ditemukan hanya dengan ritual. Tapi Kak Noi harus menerima Dewa Bayan terlebih dahulu dan meminta maaf karena pernah menolaknya. Malamnya, mereka ngumpulin barang-barang Min yang berhubungan dengan jejak hantu. Segala macam barang rongsok seperti pembalut bekas disembunyikan di kamarnya. Setelah itu, mereka melakukan ritual di mana Mike mengakhiri hidupnya. Ada beberapa saksi yang pernah melihat, tapi anehnya ketika dipanggil, Min hanya diam aja. Polisi yang mendatangi TKP itu juga nggak nemuin Min di sana. Bunim sendiri masih melakukan ritual yang entah sampai kapan. Sampai 1 bulan, Min belum juga ditemukan. Bunim yang melakukan ritual setiap hari sepertinya mendapatkan pertanda di mana telur yang dipecahkan hari itu berwarna hitam pekat. Sehingga dia merasa tertipu karena dia baru menyadari bahwa semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan Mike. Lalu, Bunim pergi ke sebuah tempat yang terbengkalai dan akhirnya menemukan Min di sana. Min segera dibawa ke rumah sakit, lalu Bunim berkata kalau dia harus melakukan ritual lagi di gunung. Sesampainya di sana, Bunim berteriak histeris karena melihat patung Dewa Bayannya rusak. Entah siapa yang hancurin. Min sendiri terlihat menyeramkan. Dia seperti orang gila dan udah pasti dia kerasukan. Besoknya Bunim menanyakan siapa yang ada di dalam tubuh Min. Min cuma tertawa sambil ngeliat Bunim. Kemudian Min berbohong dan ngaku-ngaku sebagai Dewa Bayan. Tentu aja Bunim gak percaya. Lalu Min menyuruh nebak siapa dirinya sambil menggila dengan merobek bajunya sendiri. Lalu mengarahkan tangan manis supaya melecehkannya. Kemudian Bunim mengikat kepala Min dengan benang suci dan celupin jarinya ke dalam gelas. Jari itu terlihat ngeluarin cairan hitam gitu. Hantu yang merasuki Min mulai mengadu domba. Dia berkata Bunim telah menjebak Min agar menjadi dukun untuk menggantikan dirinya. Tetapi Bunim tidak terpengaruh dan terus melafalkan mantra. Gelas pecah dan Min memuntahkan cairan hitam. Tapi makhluk itu masih bersarang di badan Min. Akhirnya dia diikat dan semuanya disuruh keluar oleh Min termasuk kameramen. Setelah itu Bunim dibawa ke dukun lain untuk mencari bantuan. Menurut dukun itu, Min dirasuki banyak arwah jahat sampai gak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, dukun dan Bu Min sudah mengunjungi tempat di mana Min ditemukan dulu. Katanya dari sanalah berbagai macam arwah berasal. Kak Noi meminta dukun supaya langsung membacakan kitab suci untuk mengusir para arwah. Lalu dukun itu berkata, bisa, tapi tubuh Min akan hancur. Dukun itu kenal dengan keluarga suaminya, Pak Willow yang meninggal kemarin. Jadi ternyata nenek moyang Willow pernah membantai ratusan orang. Setelah itu ada korban yang pas sekarat mengutuk keluarga itu sampai ke keturunannya. Diperparah lagi, Willow ini menikahi seorang wanita yang menolak Dewa Bayan, yaitu Kak Noi. Jadi semua udah ditakdirkan, harus ada seseorang yang menjadi tumbal untuk menebus dosa, yang tak lain adalah Min.
para dukun menyiapkan ritual dan membaca mantra. Min sendiri terlihat kurus banget karena nggak mau makan dan hanya bengong aja tiap hari. Keadaan rumah pun selalu berantakan. Karena penasaran, kameramen berinisiatif memasang lebih banyak lagi CCTV di rumah. Dari rekaman itu, terlihat Min mengacak-ngacak barang dan langsung kabur saat mendengar suara ibunya. Lalu setelah itu, Min kembali bereaksi lagi, merangkak ke sana ke sini kayak binatang gitu. Bahkan Min buang air kecil di meja. Terus karena sadar kamera, dia langsung ngerusak kamera CCTV itu. Dari rekaman itu, Min lagi ngacak-ngacak isi kulkas. Terus pas malamnya, pas ibunya lagi tidur, diem-diem dia mengendus-ngendus ibunya. Setelah diperlihatkan rekaman itu ke Bu Nim, Mani, dan Kak Noy, tetap aja semengerikan apapun, Kak Noy memilih untuk tinggal dengan putrinya dan yakin Min bisa disembuhkan. Malamnya terlihat Min menyelinap masuk ke kamar Mani dan mengganggu istrinya Mani. Bayi mereka pun menangis dan istrinya terbangun karena sakit di perutnya. Sedangkan Min sudah bersembunyi di samping lemari sambil nyengir. Besoknya pamannya mengunci kamarnya Min supaya nggak bisa keluyuran lagi dan mengganggu orang. Lalu malamnya Mani panik karena menemukan kepala anjing peliharaannya di panci. Pas dilihat dari CCTV, pelakunya adalah Min. Terlihat setelah Min merebus peliharaan itu, dia memakan dagingnya. Kemudian dia masuk lagi ke kamar istrinya Mani dan menggendong bayi mereka. Mani panik dan segera berlari ke kamarnya. Benar aja dong, bayinya sudah nggak ada. Semua warga mulai mencarinya. Beruntungnya, Mani menemukan bayinya di semak-semak dan masih selamat. Tak jauh dari sana, Mani melihat Min yang lagi nangis dan tiba-tiba aja Min berubah jadi ganas yang langsung menyerang Mani. Besoknya, Kak Noy pergi ke rumah Bu Nim, tapi pintunya dalam keadaan terkunci dan gak ada respon dari dalam. Kak Noy dibantu tetangga untuk mendobrak pintunya. Di dalam, keadaannya sangat berantakan dan Bu Nim ditemukan pingsan. Tapi ternyata, Bu Nim bukan pingsan guys, tapi ini sudah mati. Walaupun Bu Nim udah gak ada, ritual masih terus dilanjutkan. Mereka menyiapkan semua keperluan yang diperlukan. Bahkan seekor kebo pun dibawa masuk ke dalam gedung yang terbengkalai itu. Kak Noy dibawa dengan kepala yang ditutupi kain bertulisan mantra. Ritual pun langsung dimulai. Dukun membacakan mantra yang diikuti para pengikutnya. Lalu menyiram darah kebo untuk memancing para arwah supaya datang. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Sedangkan Min berada di rumah, lagi dikurung di kamarnya sambil berteriak-teriak histeris. Kak Noy terlihat mengeluarkan darah dari tubuhnya dan memuntahkan cairan hitam ke dalam sebuah guci lalu pingsan. Sedangkan Min sudah bisa bicara dan menyuruh orang untuk membukakan pintu kamar. Salah satu kameramen berkata, tidak boleh membuka pintu sampai ritual selesai. Min pun diam untuk beberapa saat. Dan tiba-tiba terdengar suara bayi di dalam kamar Min. Si tante panik, apalagi melihat anaknya nggak ada di ranjangnya. Dia ingin membuka pintu itu karena merasa bayinya ada di dalam kamar Min. Kameramen mencegahnya, karena si tante ini hanya berhalusinasi. Padahal anaknya masih ada di ranjang itu. Itu semua hanya tipuan dari Min agar pintunya dibuka. Sedangkan di gedung, guci yang isinya muntahan Kak Noy diikat dengan tali suci dan dibacakan mantra. Guci itu bergetar. Sedangkan di rumah, situasi tidak kalah menegangkan. Si tante malah ngebuka pintu kamarnya Min. Lalu guci itu berhenti bergetar. Dukun pun menyuruh menghentikan bacaan mantra dan membawa guci itu. Dukun itu berdiri dan diam aja. Tiba-tiba lilin mati semua. Lalu seseorang menyalakan senter dan terlihat dukun itu yang kerasukan arwah sambil tertawa kemudian terjun bebas. Sedangkan di rumah, si tante bertanya kepada Min, di mana bayinya? Seketika Min membalikkan badan dan menirukan suara bayi
terus langsung menikam tantenya dengan pecahan kaca. Kameramen yang lainnya datang ke tempat ritual dan menanyakan apa yang sedang terjadi, karena tempat itu sudah gelap. Pria itu nggak menjawab dan hanya mengeluarkan cairan dari mulutnya. Lalu pria itu kerasukan dan langsung menyerang. Kameramen satunya lagi langsung kabur sambil menyaksikan adegan mengerikan itu. Di rumah kameramen tewas dan tinggal satu lagi yang masih terus merekam. Min terlihat ngelakuin sesuatu dengan bayi itu sampai box bayi terlihat bercak-bercak darah. Kameramen yang bersembunyi di toilet pun akhirnya disamperin Min. Lalu cerita lanjut ke gedung. Kak Noi tiba-tiba tertawa dan berkata sekarang dia merasakan Dewa Bayan bersamanya. Lalu dia memerintahkan agar ritual terus dilanjutkan dan mengurung arwah jahat di dalam guci. Walaupun guci itu sudah pecah. Kameramen yang tadi kabur akhirnya dikejar dan digigit orang-orang yang kerasukan arwah jahat. Walaupun penuh luka, dia masih bertahan dan membawa kameranya. Kemudian ada hal aneh dengan orang-orang ini yang tadinya mereka ingin menyerang tapi jadi mundur. Ternyata di gedung itu kedatangan sang ratu setan. Kak Noi melanjutkan ritual dengan memasang dupa tapi dengan posisi terbalik sambil ketawa. Seorang pengikut dukun yang kerasukan membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Yang lainnya juga menyusul kerasukan sampai kejang-kejang. Mani juga kerasukan dan menyerang kameramen. Setelah itu dia loncat ke jendela. Ratu setan dan yang lainnya sudah memasuki gedung. Kameramen satunya lagi langsung bersembunyi dan masih menyalakan kameranya. Sekarang Kak Noi berhadapan dengan Min dan menyuruh arwah jahat segera keluar dari tubuh putrinya dengan membacakan mantra. Tapi hal itu nggak mempan. Terus Kak Noi dicekik oleh Min. Setelah itu Min kejang-kejang dan tiba-tiba banyak sekali bercak-bercak kaki yang mendekat. Min semakin menggila dengan menyiramkan bensin ke ibunya. Satu langkah lagi semua akan berakhir. Tapi perhatiannya tertuju pada kameramen. Si kameramen pun dihabisi dulu dan setelahnya Min benar-benar menyalakan api dan Kak Noi pun terbakar. Kemudian cerita kembali di saat wawancara dengan Bu Nim sebelum kematiannya. Sebenarnya Bu Nim sudah tahu kalau ritual yang mereka adakan itu sia-sia. Dia juga mengakui sebenarnya dia sendiri nggak yakin apakah yang merasukinya itu Dewa Bayan atau bukan. Karena dewa ataupun hantu itu sama-sama nggak terlihat. Ada atau tidaknya itu semuanya ada di pikiran masing-masing. Film pun selesai. Sampai ketemu di video lainnya. Bye-bye.